Selamat malam sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video sebelumnya Soma Channel sudah bercerita asal-usul Kota Rembang. Kali ini Soma Channel akan bercerita tentang asal-usul Kota Banyuwangi. Kota Banyuwangi adalah sebuah kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Banyuwangi. Kota ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo yang ada di utara, dan Selat Bali yang ada di timur, dan Samudra Hindia yang ada di selatan, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bondowoso yang ada di sebelah barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur, sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa. Oke teman-teman, kita langsung saja simak asal-usul Kota Banyuwangi berdasarkan legenda yang sudah beredar di tengah masyarakat. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur ada sebuah kerajaan yang sangat besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang pangeran yang bernama Raden Banterang. Kegemaran Pangeran Banterang adalah berburu, yaitu mencari hewan buruan yang ada di hutan. Pada suatu hari, Raden Banterang berburu di sebuah hutan yang sangat lebat sekali. Persiapan sudah dilakukan, ditemani dengan prajurit-prajuritnya. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga masuk ke jauh sekali ke dalam hutan. Lalu Pangeran Banterang ini terpisah dengan para prajuritnya. Raden Banterang celingak-celinguk mencari seekor kijang tadi yang sudah hilang. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan yang ada di hutan. Namun binatang buruan itu tidak juga ditemukan. Ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Lalu Raden Banterang beristirahat dan minum air yang ada di sungai tersebut. Sampai merasa hilang dahaganya, Raden Banterang meninggalkan sungai dan melanjutkan untuk mencari kijang yang akan diburu tadi. Tiba-tiba dia terkejut, ada kedatangan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Lalu Raden Banterang memberanikan diri mendekati gadis cantik itu dan ditanya oleh Raden Banterang, "Siapakah kamu, hai wanita cantik? Apakah kamu penunggu hutan sini?" Lalu wanita cantik itu menjawab, "Saya manusia," sambil tersenyum. Raden Banterang pun memperkenalkan dirinya. Gadis cantik itu menyambutnya, "Nama saya Surati, berasal dari Kerajaan Klungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan," jelas wanita tersebut. Mendengar ucapan wanita itu, Raden Banterang terkejut bukan kepala melihat penderitaan putri Raja Klungkung itu. Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Tak lama kemudian mereka akhirnya menikah
dan membangun keluarga yang sangat bahagia. Pada suatu hari, Putri Raja Klungkung berjalan sendirian keluar istana karena merasa di dalam istana sudah bosan dan ingin menghirup udara yang segar di luar istana. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memanggil nama Surati. Lelaki itu berpakaian compang-camping dan dipanggilnya, "Surati, Surati." Panggil orang laki-laki tadi. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya yang bernama Rupaksa. Maksud kedatangan Rupaksa adalah untuk mengajak adiknya untuk membalas dendam karena Raden Banterang telah membunuh ayahandanya. Surati menceritakan bahwa ia mau beristri Raden Banterang karena telah berhutang budi. Dengan begitu, Surati tidak mau membantu ajakan kakak kandungnya, Rupaksa. Akhirnya, Rupaksa marah dengan mendengar jawaban adiknya tadi. Namun, ia sempat memberikan sebuah kenang-kenangan berupa ikat kepala kepada Surati. "Hei Surati, kalau kamu tidak mau balas dendam atas terbunuhnya ayah kita, saya titip pesan, ini ada ikat kepala. Ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu sebagai kenang-kenangan." Pesan Rupaksa. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. "Tuanku Raden Banterang, keselamatan Tuan terancam bahaya yang direncanakan oleh istri Tuan sendiri," kata lelaki itu. "Apakah Tuan bisa melihat buktinya?" Dengan melihat sebuah ikat kepala yang diletakkan di bawah tempat peraduannya. Ikat kepala itu milik lelaki yang dimintai tolong untuk membunuh Tuan. Jelas laki-laki yang berpakaian compang-camping itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki yang berpakaian compang-camping itu hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke peraduan istrinya. Dicari ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian compang-camping yang telah menemuinya di hutan. "Hah, benar," kata lelaki itu. "Ikat kepala ini sebagai bukti kau merencanakan mau membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini," tuduh Raden Banterang kepada istrinya. "Begitukah balasanmu kepadaku?" tanya Raden Banterang. "Jangan asal tuduh Adinda, sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda, apalagi minta tolong kepada seorang lelaki," jawab Surati. Namun Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Nah, sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dahulu ingin membunuh istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki yang berpakaian compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah ikat kepala kepada Adinda.
Surati menjelaskan kembali agar Raden Banterang luluh hati. Namun, Raden Banterang tetap percaya bahwa istrinya akan mencelakakan dirinya. "Kakanda suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Tetapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa." Penjelasan Surati dengan singkat. Kakak Adinda lah yang akan membunuh Kakanda. Adinda dimintai bantuan tetapi Adinda tolak. Mendengar hal tersebut, hati Raden Banterang tidak cair, bahkan menganggap istrinya berbohong. Lalu Surati berkata, "Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda yang bersalah," seru Surati. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ngada. Maka Raden Banterang segera menghulus keris yang terselip di pinggangnya. Bersama itu pula Surati melompat ke tengah sungai, lalu menghilang. Tidak berapa lama terjadi sebuah keajaiban. Bau nan harum merebak di sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dengan suara gemetar, "Istriku tidak berdosa, air kali ini harum baunya." Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesal kebodohannya, namun sudah terlambat. Maka sejak itulah sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi sampai sekarang ini. Demikianlah sobat cerita asal-usul kota Banyuwangi. Semoga bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.